Eksekusi lahan di Kelurahan Pai, Makassar, Sulawesi Selatan berlangsung ricuh. Ahli waris lahan mencoba menghadang petugas dengan membakar ban bekas dan memblokade lahan. Kelurahan Pai, sementara tanah kami di dalam British kemerdekaan. Coba ini Pak, ini putih, ini dari pengadilan juga ini, bukti dari pengadilan. Kericuhan terjadi saat polisi dan petugas eksekusi dari Pengadilan Negeri Makassar hendak masuk ke lokasi sengketa lahan yang terletak di Jalan Perintis Kemerdekaan, Makassar, Sulawesi Selatan untuk membacakan putusan eksekusi. Ini permen ini dikeluarkan pasca mau eksekusi. Ada waktunya. Ahli waris memblokade jalan masuk ke lahan sengketa dengan membakar ban bekas dan membacakan bukti kepemilikan tanah. Mereka menduga ada mafia tanah di balik kasus ini. Meski mendapat perlawanan, petugas tetap mengeksekusi lahan. Persoalan tadinya ada bantahan dari pihak termohon bahwa ini salah kohir, salah tempat. Bagi kami dari Pengadilan Negeri adalah ini sudah ingkrah dan sudah selesai. Perlu dipahami bahwa dalam proses pengadilan, proses persidangan, bahwa sebelum putus itu ada namanya PS, pemeriksaan setempat. Jadi ada keyakinan kami bahwa Pengadilan Negeri Makassar sudah melaksanakan fungsi-fungsi dan tugasnya sebagai pengadilan. Kami juga menemukan bukti bahwa ini ada dugaan keterlibatan mafia tanah. Kenapa kami nyatakan seperti ini? Ini pernah dilaporkan karena dilakukan pemagaran ini, pagar ini pernah namanya Yayasan Bank Bukopin melakukan pemagaran di sini. Kemudian oleh ahli waris tidak diterima. Hasil ujinya menyatakan bahwa alasan terbitnya sertifikat hak milik nomor 48 itu dipalsukan. Lahan seluas 21.300 meter persegi ini diperebutkan antara Purnama Susanto dengan termohon Abdul Rahim. Sengketa lahan terjadi sejak tahun 2018 yang ingkrah di Mahkamah Agung, namun dimenangkan oleh pihak pemohon Purnama Susanto. Pemirsa, 4 tersangka kasus dugaan penggelapan dana masyarakat di Lembaga Kemanusiaan ACT malam ini ditahan polisi. Salah satunya adalah mantan Presiden ACT, Ahyudin, yang mengaku akan kooperatif jalani serangkaian pemeriksaan. 4 tersangka kasus dugaan penggelapan dana masyarakat di Lembaga Kemanusiaan Aksi Cepat Tanggap memenuhi panggilan penyidik Bareskrim Polri siang tadi. Keempat tersangka yang ditahan Bareskrim Polri malam ini adalah mantan Presiden ACT Ahyudin, Presiden ACT Ibnu Hajar, Haryana Hermain, Senior Vice President, dan anggota Dewan Presidium ACT, serta Ketua Dewan Pembina ACT, Novaryadi Imam Akbar. Salah satu tersangka, Ahyudin, menyebutkan dirinya secara kooperatif akan mengikuti semua proses hukum di Bareskrim Polri. Polisi telah menemukan fakta-fakta pelanggaran hukum yang dilakukan keempat tersangka. Pada malam hari jam 8, kami selesai melaksanakan gelar perkara terkait dengan para tersangka yang hari ini diperiksa sebagai tersangka. Penyidik memutuskan untuk melakukan proses penahanan terhadap 4 tersangka tersebut karena penyidik mengkhawatirkan adanya barang bukti yang dihilangkan. Karena terbukti minggu lalu kami melaksanakan geledah di kantornya ACT, ada beberapa dokumen yang sudah dipindahkan dari kantor tersebut, sehingga kekhawatiran penyidik nanti para tersangka tersebut akan menghilangkan barang bukti, dan hari ini, malam ini, sesuai dengan putusan gelar perkara, akan dilakukan penahanan terhadap 4 tersangka. Sementara itu, sebelum menjalani pemeriksaan siang tadi, mantan Presiden ACT Ahyudin mengaku akan mengikuti seluruh proses hukum dan siap ditahan. Yang jelas begini, sebagai warga negara ya. Saya sebagaimana sebelumnya 9 kali datang ya sebagai saksi, ya, maka bagi tersangka pun insya Allah saya akan ikuti semua proses hukum ini dengan sebaik-baiknya, ya, dengan penuh kooperatif begitu, insya Allah. Moga-moga proses ini semuanya akhirnya adalah kebaikan dan perbaikan.
Itu aja spirit kita. Penyidik kan bilang hari ini bakal ditentukan statusnya, apakah bakal ditahan atau enggak. Nah kalau dari Pak Yudin sendiri gimana? Sepenuhnya hak penyidik itu. Kita akan hargai apa. Apakah akan mengajukan pra peradilan, Pak, terkait penetapan tersangka ini? Kita ikuti dulu deh. Ya. Uang 30 miliar lebih itu yang dianggap untuk nanti ya. Saya nggak berani memberikan lebih jauh pendapat karena saya baru akan di. Dan pemirsa, kita akan langsung bergabung dengan rekan kami Esa Ambarita di Barreskrim Polri untuk mengetahui bagaimana penahanan 4 tersangka kasus ACT. Selamat malam, Esra. Bagaimana informasi terkini dari tempat Anda melaporkan? Ya, selamat malam Abraham dan juga pemirsa. Untuk informasi terkini yang bisa kami sampaikan, memang untuk 4 tersangka dari pemimpin ACT yang sudah ditetapkan sebagai tersangka memang tadi dipanggil tepatnya pukul 13.30 waktu Indonesia Barat, di mana memang keempatnya langsung datang secara kooperatif dan menyampaikan kepada awak media bahwa mereka siap mengikuti prosedur hukum yang diberlakukan, termasuk untuk mengikuti pemanggilan dari penyidik. Dan informasi terkini yang kami dapatkan juga bahwa keempatnya sudah resmi ditahan. Dan tadi dari Brigjen, dari pihak penyidik maksud kami memberikan keterangan keempat ini resmi ditahan pada malam hari ini untuk 20 hari ke depan. Namun belum dijelaskan secara komprehensif akan seperti apa pemeriksaan tadi dan materi agenda yang diberikan oleh penyidik. Untuk diketahui pemirsa, keempat tersangka ini terdiri dari Ibnu Hajar selaku pimpinan dari ACT, kemudian juga mantan Presiden ACT yakni Ahyudin dan 2 petinggi lainnya. Dan mereka ditetapkan sebagai tersangka pada 25 Juli 2022 lalu terkait penyalahgunaan atau penyelewengan dana ACT, di mana memang sebelumnya penyidik telah melakukan pemanggilan lebih dari 8 kali. Pemeriksaan pun dilakukan sejak tanggal 8 hingga 11 Juli dan terbukti juga hal ini didukung dari adanya data dari PPATK dalam konferensi pers bahwa benar ACT telah menyelewengkan dana karena ada transaksi bisnis to bisnis yang dilakukan di negara yang berisiko tinggi. Selain itu, dari lembaga filantropi ACT ini yang dipercaya sebagai lembaga yang dimandatkan untuk melakukan pengolahan dana yang dipercayakan oleh Boeing sebanyak 138 miliar, namun pada kenyataannya hanya 100 miliar saja yang digunakan untuk kompensasi dana terkait insiden dari kecelakaan Lion Air pada 2018 lalu. Bahkan tadi berdasarkan konferensi pers yang kami ikuti di Divisi Humas, diterangkan bahwa sepanjang tahun 2019 hingga tahun 2022 ada sebanyak 30% dana umat yang sudah dipakai oleh pihak ACT untuk keperluan operasional dari lembaga filantropi ini. Kemudian terkait hal ini memang tadi penyidik juga menyampaikan bahwa penahanan ini akan dilakukan selama 20 hari ke depan dengan menyangkakan sejumlah pasal, yakni pasal 372 KUHP, kemudian pasal 374 KUHP terkait penyelewengan dana dan juga penyalahgunaan jabatan. Dan untuk ancamannya yakni 20 tahun penjara. Kemudian bisa kami informasikan juga pemirsa bahwa sebelumnya memang dari pimpinan ACT menyatakan bahwa mereka atau gaji yang mereka dapatkan selama per bulannya ini hanya 100 juta. Namun dalam konferensi terakhir yang kami ikuti di Barreskrim Polri memang terbukti bahwa gaji per bulan untuk petinggi ACT ini sudah menyentuh di angka 400 hingga 450 juta juga. Abraham. Terima kasih Esra Ambarita, laporan Anda langsung dari Barreskrim Polri. Dan pemirsa, untuk membahas lebih jauh terkait pemeriksaan maksud kami dan penahanan 4 tersangka kasus ACT sudah bergabung bersama kami Kombes Helvi Asegaf, Wadir Tipideksus Barreskrim Polri. Assalamualaikum, selamat malam Pak Helvi. Waalaikumsalam Mas. Ya Pak Helvi, kita ingin tahu sebetulnya penahanan itu kan diskresi penyidik, tapi betulkah alasannya bahwa ada upaya untuk menghilangkan barang bukti yang dilakukan oleh tersangka sebelumnya? Ya, terima kasih. Perlu kami sampaikan pada saat anggota melakukan penggeledahan sesuai dengan laporan yang disampaikan di TKP bahwa ada dokumen yang tidak ada di situ, ya, yang perlu kita cari, yang kita butuhkan untuk melanjutkan pemeriksaan. Nah, ternyata barang itu sudah dipindahkan ke daerah Cilendek Bogor. Nah, kemudian kita lakukan penelusuran, dan kita dapat lokasinya. Selanjutnya kita lakukan penggeledahan di sana, dan alhamdulillah barang bukti tersebut bisa kita dapatkan sehingga kita bisa lanjutkan pemeriksaan
dan dokumen itulah sebagai salah satu dasar pada saat kita melakukan pemeriksaan kepada 4 orang tersangka. Dan dikhawatirkan terjadi upaya penghilangan barang bukti, makanya kita putuskan bahwa malam ini kita lakukan penahanan kepada 4 tersangka tersebut. Oke, terlepas bahwa salah satu tersangka tadi Ahyudin menyebutkan bahwa yang bersangkutan kooperatif dalam panggilan pemeriksaan yang selama ini dijalaninya di Bareskrim. Oke, untuk panggilan beliau 4 orang tersangka ini kooperatif memang, betul. Namun demikian kita kan butuh alat bukti. Alat bukti itu kita bisa dapatkan dari barang bukti yang kita jadikan dasar untuk bisa kita nilai, kita jelaskan oleh para saksi sehingga memiliki nilai sebagai alat bukti. Karena terkait dengan penetapan tersangka pada yang bersangkutan tersebut, yaitu salah satunya adalah cukup 2 alat bukti. Dan apabila kurang dari 2 alat bukti, maka tidak bisa ditetapkan sebagai tersangka. Oke, Pak Helvi, kalau Anda singgung tadi soal dokumen, ini kan berkas yang dibutuhkan untuk mendukung pembuktian kelak begitu ya. Ingin kita ketahui dokumen yang dalam tanda kutip dipindahkan, kemudian juga disebutkan oleh Anda tadi ada upaya untuk penghilangan barang bukti, itu dokumen apa, Pak? Ya, macam-macam banyak dokumen yang kita dapatkan di sana, terutama terkait dengan bukti-bukti penggunaan dana tersebut ya dari 2015 sampai dengan 2022. Dan dokumen itu yang sangat penting bagi kami untuk membuktikan bahwa betul ada penggunaan dana-dana tersebut dan siapa penerima-penerimanya. Sampai penyelidikan di awal, mohon maaf kami ulang pertanyaannya, sampai penyidikan yang sudah berjalan, apakah aliran dana itu hanya pada ke-4 orang yang sudah ditetapkan tersangka atau ada pihak lain yang turut menerimanya? Ya, dari koordinasi kami dengan PPATK, ada memang pihak-pihak lain yang terkait dengan yang tidak ada kaitannya dengan seharusnya menerima dana tersebut, tapi yang pihak-pihak lain tersebut menerima aliran dana penggunaan dari dana tersebut. Dana yang dimaksud artinya persis adalah dana yang dituduhkan, penyelewengan dana donasi kecelakaan Lion Air. Ya, betul. Karena masih dalam tempus pada saat atau dana tersebut masih pada penguasaan yang bersangkutan dan dialirkan pada pihak-pihak lain. Masih masuk dalam tempus tindak pidana tersebut dilakukan. Ini masih kasar hitung-hitungannya sebetulnya Pak Helvi, tapi barangkali Anda bisa menjelaskan kepada kami mengenai ada anggaran yang seharusnya dicairkan untuk para penerima donasi ahli waris yaitu 138M, namun yang dicairkan hanya sekitar 100 miliar. Saya lihat ada margin di sana sekitar 38 miliar. Kemana larinya 38 miliar itu? Ya, seperti kami sampaikan di awal bahwa total dana yang diterima itu sekitar 138 miliar 52.502.046 rupiah. Namun yang didistribusikan itu kurang lebih 103 miliar. Dan yang didistribusikan tidak sesuai dengan peruntukannya kurang lebih sekitar 34 miliar 573.069 rupiah. Kita akan ikutin terus bagaimana proses penyidikan yang berjalan. Terima kasih atas waktu Anda dan kesempatan untuk berdiskusi, berdialog bersama kami, Kombes Helvi Assegaf, Wadir Tipideksus Bareskrim Polri. Dan untuk memperbarui informasi yang berimbang, kami juga menghadirkan kuasa hukum Ahyudin, yaitu Pak Teguh Pupun. Selamat malam, Pak Pupun. Selamat malam, Bapak. Pak Pupun bisa dengar suara saya belum bisa dengar suara Anda di studio. Halo, cukup jelas suaranya Pak? Cukup jelas? Sudah jelas. Bisa didengar? Pak Pupun, sedikit banyak mungkin Anda sudah dengarkan apa yang saya diskusikan dan kami perbincangkan dengan Wadir Tipideksus Bareskrim Polri, Pak Helvi. Prinsipnya penahanan dilakukan karena ada dugaan upaya penghilangan barang bukti, dokumen yang dicari polisi. Betulkah klien Anda melakukannya?
Sejauh ini apa yang disangkakan seperti itu tidak tepat. Memang dalam hal masalah penahanan itu kan menjadi ranah pihak penyidik dan kepolisian. Tapi apabila disangkakan bahwa klien kami ingin menghilangkan atau berniat menghilangkan barang bukti, saya pikir itu bukan hal yang tepat, karena tidak ada ranah tujuan dari klien kami untuk menghilangkan barang bukti. Itu yang pertama. Kedua, bagaimana klien kami bisa menghilangkan barang bukti sementara klien kami dari awal tidak punya alat bukti apapun? Iya, Pak, kami begitu loh, Pak. Juga dengar bahwa sejumlah aliran dana disalahgunakan, diselewengkan oleh klien Anda dan teman-temannya, dan tidak hanya untuk keempat orang itu, ada pihak-pihak lain. Bagaimana Anda menanggapi tuduhan itu? Ya, namanya tuduhan ya sah-sah saja, nama juga orang menuduh. Polisi juga boleh-boleh aja, kami juga nggak akan mengintervensi itu, karena masing-masing tuh punya hak untuk hak menuduh dan juga punya hak untuk menjawab. Tapi dalam konteks di sini, apa yang dituduhkan itu tidak seperti apa yang digambarkan. Perlu kami klarifikasi di sini bahwa klien kami, Pak Ahyudin, itu sudah dikudeta atau telah dilengsarkan, tidak lagi menjabat sebagai pimpinan ACT sejak 11 Januari 2022. Oke. Jadi bagaimana mungkin segala hal itu bisa diketahui oleh beliau, dan bagaimana mungkin dokumen-dokumen dimiliki atau dihilangkan sementara beliau itu keluar dari ACT tanpa membawa dokumen apapun. Masalah anggaran dana yang diselewengkan itu sama sekali tidak seperti yang digambarkan. Itu kan hanya opini yang dibentuk kepada klien kami dan kepada ACT secara keseluruhan. Oke, masakan itu juga menjadi pertanyaan. Masakan polisi menetapkan klien Anda sebagai tersangka tidak punya dua alat bukti yang kuat. Anda seorang advokat, mengerti tentu prosesnya dan bagaimana semuanya berjalan. Apakah kemudian karena gini, silakan Pak, kami menyimak. Kenapa? Kenapa dilanjutkan Pak pertanyaannya tadi? Iya, apakah ini artinya keberatan Anda atas klien Anda yang disangkakan kemudian kini ditahan akan dimajukan ke pra peradilan? Kami sampai sejauh ini belum berpikir untuk melakukan tindakan pra peradilan. Kami saat ini masih menjalani secara normatif, walaupun kami telah mengetahui klien kami itu sebagai tersangka. Tapi masalah hari ini penahanan atau tidak penahanan, kami telah baru mendapat informasi dari media. Sementara dari penyidik sendiri kami belum tahu. Kita juga kita dengar itu dari Dirtipideksus yang menyampaikan langsung soal penahanan yang dimaksud, dan kita juga ingin tahu kalau keberatan yang dirasakan oleh Anda dan klien Anda, mengapa tidak dibawa ke jalur hukum untuk memastikan keadilan bagi klien Anda itu tersampaikan? Ya, jalur hukum itu kan bukan hanya sebatas pra peradilan. Jalur hukum itu tidak sebatas pra peradilan. Masih ada jalur hukum lain yang bisa diputuskan di pengadilan menyangkut kebenaran dari klien kami. Pra peradilan itu hanya sebagai langkah awal bahwa untuk penetapan status tersangka kepada klien kami itu nggak berdasar. Kami nggak mau berpolemik di situ. Itu hak penyidik, silakan hak polisi mau bikin penahan tersangka atau apa, silakan ya, kami menghormati itu. Tapi ada pra peradilan bukan langkah yang utama. Kami juga belum memastikan kami menempuh pra peradilan atau belum. Tapi kami akan berdiskusi dengan tim lebih lanjut untuk menentukan sikap ke depannya. Begitu, Pak. Terima kasih Pak Yuyun atas waktu Anda hadir memberikan klarifikasi dan informasi yang berimbang kepada kami, karena kami juga tadi mewawancarai pihak kepolisian dan Anda hadir sebagai advokat klien Anda. Kita ke informasi berikutnya. Petugas gabungan dari Bina Marga, PPSU, dan Sumber Dana Air membersihkan puing-puing bangunan roboh di Johar Baru, Jakarta Pusat. Sementara korban meninggal dunia akibat tertimpa runtuhan bangunan sudah diterbangkan ke kampung halamannya di Palembang, Sumatera Selatan. Puluhan petugas dari PPSU Bina Marga, Sumber Daya Air, dan petugas Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat bergotong royong membantu proses pembersihan puing bangunan yang ambruk. Puing-puing ini langsung diangkut ke dalam truk petugas untuk selanjutnya dibuang.
Garis polisi masih terpampang di area bangunan 2 lantai ini. Petugas pun membatasi kegiatan di sekitar lokasi lantaran tengah adanya proses penyelidikan. Kondisi korban, ada 2 orang korban, yaitu perempuan dua-duanya. Yang pertama adalah Bu Sulaika, tersangka Bu Sulaika, meninggal dunia. Dan tadi malam sudah dikeluarkan dari rumah sakit Cipto Mangunkusumo, kembalikan ke rumah duka, langsung dibawa ke kampung halamannya di Palembang dan dimakamkan di sana. Kita bahas nanti ke depannya. Sebelumnya, rumah 2 lantai dan ruko 3 lantai di Johar Baru, Jakarta Pusat roboh pada Kamis sore. BPBD DKI Jakarta menduga robohnya bangunan diduga akibat kecelakaan petugas galian irigasi. Pemirsa, aksi kejar-kejaran antara polisi bandar narkoba berlangsung dramatis. Pengedar narkoba nekat melompat ke sungai dan tembakan udara pun dilepaskan. Informasinya kami hadirkan sesaat lagi. Komisar Narkoba Polrestabes Medan bersama Yudit.